Shalom bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi yang betul, yaitu keadilan sebagai wujud orang beriman. Keadilan adalah salah satu nilai inti dalam ajaran Kristen yang mencerminkan kasih Allah dan panggilan hidup sebagai orang beriman. Dalam kekristenan, keadilan berkaitan dengan kebenaran, kasih, dan sikap adil kepada sesama. Sesuai dengan kehendak Allah, orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi keadilan di dunia ini sebagai wujud iman kepada Kristus. Pengertian keadilan dalam kekristenan dalam Alkitab. Keadilan atau justice atau righteousness seringkali diartikan sebagai hidup benar sesuai dengan perintah Allah, menghormati martabat manusia, dan mengupayakan kesejahteraan semua pihak. Keadilan dalam iman Kristen tidak hanya tentang mematuhi hukum secara kaku, tetapi juga berlandaskan kasih. Keadilan sebagai cerminan orang beriman. Keadilan dalam hubungan dengan Allah. Orang Kristen menunjukkan keadilan kepada Allah dengan menghormati sebagai Sang Pencipta dan Penebus. Hal ini diwujudkan melalui penyembahan, ketaatan pada perintahnya, dan hidup dalam kasih seperti yang diajarkan Yesus Kristus. Hikmah keadilan bagi orang Kristen yaitu yang pertama, mewujudkan iman dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Keadilan menunjukkan iman yang hidup melalui tindakan nyata, mencerminkan karakter. Yang kedua yaitu mencerminkan karakter Kristus. Yesus adalah teladan sempurna dalam menegakkan keadilan dan kasih. Orang Kristen dipanggil untuk mengikut jejaknya. Yang ketiga yaitu membangun kehidupan yang damai. Keadilan membawa kedamaian dan harmoni di tengah masyarakat. Oke teman-teman, sesuai dengan lingkungan tadi yang nomor 1 sudah disitu garis, nomor 2, 3, 4, dan 5 sudah sini tadi kan, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. 1 di sini, 2, 3, 4, dan 5. Oke, disesuaikan kelompok ya. Di sini saya akan membuat pertanyaan yang dari nomor 1 itu, yaitu dengan jawabannya, apa yang dimaksud dengan keadilan sebagai wujud orang beriman? Ingat kan? Kelompok 2, mengapa keadilan menjadi bagian penting dalam iman seseorang? Dan yang nomor 3, apa saja keadilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan nomor 4, apa dampaknya jika seseorang beriman namun tidak menegakkan keadilan? Dan yang terakhir yaitu, apa dampaknya jika seorang beriman namun tidak menegakkan keadilan? Yang ini udah. Oke teman-teman, untuk jawaban yang saya kasih tadi, kelompok perwakilan sudah bisa menjawabkan dan berdiri. Jawab, saudara yang Maka saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan keadilan sebagai wujud orang beriman. Keadilan sebagai wujud orang beriman merujuk pada penerapan prinsip keadilan yang bersumber dari ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Secara umum, keadilan sebagai wujud orang beriman berarti bahwa seseorang berusaha menjalani hidup dengan prinsip keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. ya, keadilan itu sebagai wujud orang beriman. Dia harus melakukan keadilan sebagaimana kita yang orang beriman dan keadilan dari kampus Kristen kan. Bagaimana kita menerapkan keadilan itu di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita sehari-hari? Bisa dapat menerima? Yang kedua, Pertanyaan tadi, mengapa keadilan menjadi bagian penting dalam hidup seseorang? Karena keadilan ini menjaga beberapa hubungan, jangan menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Nah, yaitu keadilan bukan hanya kewajiban moral, tapi juga bagian integral dari penghayatan iman yang sejati. Iman tanpa keadilan akan kehilangan kekuatan dan makna
manusia. Ya. Dan oke, menjadi kesimpulan pada aktivitas yang itu kehadiran dalam Kristen adalah bagian tentang kebesaran dan iman dan kasih pada Allah. Orang Kristen dipanggil untuk ada dalam hubungan Allah bersama dan ciptaan ini. Kehadiran tidak hanya pada hukum, tetapi juga soal kasih yang melindungi martabat manusia dan membawa kebaikan bagi dunia. Sebagai pengikut Kristus, kehadiran adalah wujud iman, wujud nyata iman yang memuliakan Allah, mencerminkan kasih Kristus dan membawa harapan bagi bersama. Oke, sekianlah materi kita pada siang hari ini. Untuk menutup materi kita, kita berdoa dan doa oleh saudara Hasan. Mari kita berdoa. Berkali Tuhan dan materi berkali Tuhan selalu berkali mungkin sudah berdoa dalam nama Kristus yang bersama kita. Oke, shalom, selamat siang semuanya.